Puji Tuhan. Selamat malam kaum wanita Deborah yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali di ibadah kaum wanita. Mungkin kita akan menyanyi beberapa lagu, baru saya kasih renungan singkat. Untuk itu, mari kita angkat dulu satu pujian sebelum kita mulaikan ibadah malam hari ini. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Tuhan, amin, haleluya. Berkat-Mu atasku berlimpah, amin, haleluya. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih banyak Tuhan. Malam ini kami kaum wanita kembali datang kepadamu. Berterima kasih buat lawatan dan pimpinanmu. Kami mau memuji Engkau, mendengar renungan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami kaum wanita supaya di penghujung tahun ini kami tetap merasakan damai sukacita Natal. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah wanita ini. Amin. Puji Tuhan. Masih semangat ibu-ibu, kaum wanita yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang membawa damai saja ya. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar selama Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, pada Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan sangat besar, sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar selama Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, pada Yesus Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Datang padamu, Yesus
Biarlah lewat pujian yang singkat ini kita semua boleh kembali bersuka cita ya ibu-ibu, kita sudah lama gak nyanyi bareng-bareng. Mari kita siapkan hati mendengar firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Amin, haleluya. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin, haleluya Yesus. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah banyak memuji Tuhan. Saatnya kami buka hati, kami mau dengar renungan Natal yang singkat malam ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, damai sukacita ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan melihat kisah penderitaan di hari Natal. Jadi judul firman Allah, kisah penderitaan di hari Natal. Selama ini setiap kali kita merayakan Natal, kita taunya hanya kabar sukacita, 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 dan sukacita. Dan betul, Natal itu berasal dari bahasa Portugis yang artinya kelahiran Yesus. Juru selamat berarti memang membawa kabar sukacita. Para gembala di padang diberitakan oleh malaikat Tuhan untuk mendengar berita sukacita. Juga orang Majus diberitahukan oleh malaikat Tuhan untuk pergi mencari bayi Yesus yang mereka menerima berita sukacita. Namun tanpa kita sadari, di balik itu ada beberapa orang, justru orang pilihan Tuhan. Ya, Tuhan pilih untuk mengalami duka cita di peristiwa Natal itu. Saya akan bacakan beberapa ayat saja, mulai dari Lukas pasalnya yang kedua, ayat 10.
Demikian firman Tuhan. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Malaikat memberitakan kabar sukacita kepada para gembala. Kabar sukacita untuk seluruh bangsa. Lalu ayat yang ke-12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Di sini kita sudah melihat kontroversi, ya. Kabar sukacita, lahir juru selamat, dan kabar sukacita itu untuk seluruh bangsa, tapi bayi juru selamat itu lahirnya dibungkus kain lampin. Apa itu kain lampin? Kain lap, bukan kain bersih, gumbal kalau orang Jawa bilang. Lalu ditaruhnya juga di palungan, bukan di kasur, bukan di rumah sakit, bukan di istana raja. Kontroversi bukan? Tapi kadang kita lupa cerita yang berbeda ini. Lalu ayat 12. Ya, kita sudah baca ya tadi. Di dalam palungan. Apa itu palungan? Tempat untuk memberi makan ternak. Nah, saudara, kita mau melihat siapa yang mengalami penderitaan Natal itu. Yang pertama yang pasti Maria. Kenapa? Karena Maria ketika berjumpa dengan malaikat memberitakan bahwa kabar baik itu datang kepadanya, tapi kenyataannya itu bagi Maria adalah tugas berat. Kenapa? Maria masih muda, masih gadis. Ada yang memprediksi mungkin usia antara 17 sampai 20 tahun. Gadis semuda itu tiba-tiba dia harus hamil. Sementara dia merasa dia baru mau menikah setahun kemudian. Sekarang dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Pasti dia berpikir, apa kata Yusuf? Dia dipikir selingkuh sama Yusuf kan? Lalu dia pun berpikir, apa nanti penghakiman orang-orang dunia? Entah itu orang tua, kerabat, teman. Berarti dia gadis yang ternoda, belum menikah sudah sampai. Nah, saudara, mungkin Maria tidak menceritakan kecemasan hatinya saat itu. Tapi yang pasti di sini kaum wanita kita bisa merasakan betapa hatinya cemas, khawatir, takut. Sedangkan orang ketahuan berzina aja dilempari dengan batu. Ini hamil. Entah apa yang akan diterima dan dialami oleh Maria. Was-was dan takut. Pribadi yang kedua siapa? Yusuf. Yusuf, dia merasa sangat senang, bahagia. Bagaimana tidak? Dia sudah punya tunangan Maria. Tentu gadis ini sangat menarik, menawan, pas di hati Yusuf. Sehingga dia menunggu-nunggu hari pernikahan itu. Setahun kemudian dia akan menikah. Karena pertunangan di masa itu, zaman Ibrani itu, ada menanti pernikahan. Dan orang yang sudah tunangan itu orang bahasanya saja menyebutnya sebagai suami istri, padahal belum ya. Nah, tiba-tiba dia tahu Maria hamil. Apa dia nggak was-was? Hamil sama siapa? Apa dia nggak merasa nanti apa yang akan dia katakan kepada orang tuanya, kerabatnya? Ternyata dia mendapatkan pilihan yang salah. Gadis yang sudah hamil, dia menanggung resiko kena getahnya, padahal dia belum pernah menyentuh Maria. Tetapi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Alkitab mencatat Yusuf adalah orang yang tulus hati. Saat dia khawatir, was-was, menderita ya secara batin, tiba-tiba dalam mimpinya, dalam kegelisahan itu malaikat Tuhan datang. Yusuf, jangan kamu ceraikan Maria, karena dia mengandung oleh Roh Kudus. Saudara, zaman itu belum ada cerita mana ada orang hamil oleh Roh Kudus, nggak masuk akal. Tapi karena Yusuf memiliki hati yang tulus, hidup yang dekat dengan Tuhan, dia mempercayai walaupun Tuhan itu nggak nampak, nggak kelihatan, tapi karena dia dekat Tuhan, dia mempercayai bahwa Maria hamil oleh Roh Kudus. Sehingga niatnya untuk meninggalkan tunangannya ini berubah. Sebaliknya,
Akhirnya Yusuf, kita mencatat, malah menikahi Maria. Menikah resmi. Jadi Yusuf tidak lagi tunangan Maria, menjadi suami Maria. Artinya dia boleh berdekatan, boleh tinggal satu rumah tanpa penghakiman banyak orang. Dia boleh merawat Maria, memperlakukan Maria sebagaimana suami istri. Cuman Alkitab bilang tapi tidak bersetubuh. Kalau saudara baca di dalam Matius 1 ayat 19 dan disambung ayat yang ke-24. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita tidak pernah membayangkan bagaimana was-was, rasa cemas, takut itu menghantui hidup Maria dan Yusuf sepanjang kehamilan itu, bahkan sampai kelahiran anaknya. Ya, nah, tapi mereka bisa melalui semuanya itu. Kalau kita lihat ketika Maria mengandung, itu Maria harus menyingkir beberapa kali. Ya, dia harus menginap bukan saja di Yudea. Dari Yudea dia harus pergi ke Betlehem. Dari Betlehem dia harus menyingkir ke Mesir. Ya, dari Mesir dia harus kembali ke Israel, karena ketika kelahiran Yesus itu terjadi pembunuhan bayi-bayi. Herodes marah karena orang Majus mencari bayi Yesus, mampir di rumah Herodes. Herodes bilang, nanti kalau kamu ketemu bayi itu, balik ya, saya juga akan menyembah bayi itu. Tapi siapa tahu hati Herodes, hati Herodes yang licik itu terlihat ketika 3 orang Majus itu tidak kembali ke Betlehem, tidak mampir ke rumah Herodes, tapi malah pergi kemana? Pulang ke kampung halamannya, karena dijumpai oleh malaikat Tuhan. Kamu gak usah mampir ke Herodes, langsung pulang saja. Nah, ketika mereka tahu orang Majus gak mampir, was-was. Herodes takut ini nanti menggeser kedudukannya sebagai raja. Kan dinubuatkan raja yang lain, sehingga dia perintahkan pembunuhan bayi-bayi umur 1-2 tahun. Yang punya bayi laki-laki semua harus dibunuh. Berapa banyak wanita-wanita yang menangis hari itu, ya, yang punya anak bayi sampai umur 2 tahun. Mereka semua kehilangan anaknya. Ada ratapan terjadi di mana-mana. Kemudian perasaan Yusuf dan Maria pun dikorbankan. Kalau kita ingat, ketika dalam pengungsian menyingkir dari satu kota ke kota lain, akhirnya Yusuf ini mendapat mimpi oleh malaikat untuk kembali ke Yudea. Sampai di sana ternyata ada pendaftaran, sensus. Jadi semua orang di seluruh dunia ini berkumpul untuk mendaftarkan untuk sensus penduduk. Nah, semua penginapan penuh. Maria cari penginapan gak dapat. Kalau Maria gak mau melahirkan gak jadi masalah. Tapi Alkitab mencatat, malam itu Maria merasa mau melahirkan, sehingga dia minta mohon kepada penginapan itu untuk memberi satu ruangan saja untuk Maria, tapi tidak itu. Bahkan para tamu yang banyak itu tak ada satu orang pun yang tergerak untuk memberikan penginapannya. Akhirnya Maria kemana? Mencari tempat, mau gak mau untuk melahirkan kan harus ada tempat berteduh. Hanya ada kandang, karena setiap tempat penginapan pasti punya tempat parkir. Kalau zaman dulu kendaraannya binatang, ya tempat parkirnya pasti kandang ya, untuk menaruh binatang-binatang. Maria melahirkan di situ, tanpa pertolongan, tanpa belas kasihan satu orang pun yang sedang menginap di penginapan itu. Yusuf harus membantu persalinan Maria sendiri. Bagaimana perasaan hatinya? Apa enggak gundah, takut, cemas, penuh pertanyaan? Melahirkan juru selamat, tapi kok begini? Tapi tidak ada keluhan satupun. Alkitab mencatat,
Yusuf, dia mencari cara agar bayinya dapat tempat untuk membaringkannya. Ada palungan. Lalu dia cari kain, gak ada kain. Kain lampin yang ada itu pun dipakai karena pasti dingin kan. Bayi lahirkan telanjang. Saudara pernah gak bayangkan bagaimana harus memotong tali pusar? Yusuf belum pernah punya pengalaman punya anak, menikah saja belum. Ini kan baru tunangan, menjangan Maria saja belum. Dia harus diperhadapkan dengan hal seperti itu. Tapi tidak ada keluhan. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah Yusuf dan Maria melakukan semua itu karena apa? Mengikuti rencana Tuhan. Tuhan punya rencana Yesus harus lahir lewat Maria dan satu keluarga, yaitu Yusuf. Kemudian bukti bahwa Yusuf dan Maria ini dia menerima adalah dalam Lukas 1 ayat 38. Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Saudara, kaum wanita, kita sebagai hamba Tuhan, kadang kita menjumpai sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita idamkan, apa yang kita harapkan. Tapi kalau itu demi untuk melakukan firman Tuhan, jangan kita bersungut-sungut. Mari kita meneladani Maria dan Yusuf. Mereka penuh sukacita, walaupun mereka faktanya menderita. Menderita lahir, menderita fisik, menderita batin. Tapi mereka abaikan semua penderitaan itu. Bahkan mereka abaikan apa kata orang. Mungkin orang meremehkan dan merendahkan dia. Buktinya gak ada yang meminjamkan tempat penginapan itu walaupun tikar atau kain. Gak ada yang membantu tenaganya, gak ada. Mungkin saat itu, saat meletakkan bayinya di palungan, benar-benar hatinya tersayat, tercemooh, terhina, baik hati Maria maupun hati Yusuf. Tapi mereka tetap melakukan kehendak Allah itu, sehingga kehendak Allah, rencana Tuhan tergenapi. Nah, saat ini pun kalau kita mungkin mengalami cemooh, direndahkan, jangan takut, jangan khawatir, terus maju dan melangkah. Karena saat kita melakukan kehendak Tuhan, yang paling penting rencana Tuhan terjadi, tergenapi dalam diri kita. Pasti ada kepuasan, ada sukacita. Dan saudara adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kita nyanyikan pujian, bersyukur ya kalau hari ini kita ada karena Tuhan. Apapun masalah persoalan yang kita hadapi, ingat, di balik sukacita itu selalu ada juga kisah duka. Jadi jangan kita mau terima yang senangnya saja. Kalaupun kita harus mengalami duka cita dalam melakukan firman, tetap pandang Tuhan. Karena sukacita yang dari Tuhan itu melebihi segalanya. Tuhan memampukan Maria dan Yusuf, Tuhan pun memampukan kaum wanita. Asal kita mau melakukan kehendak Tuhan, pasti Dia akan tolong kita. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu.
kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur dan bisa berkata, kami ini hamba-Mu, jadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Apapun yang kami alami, lalui di hari-hari ini, di tahun 2020 ini, biarlah kami tetap mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga rencana Tuhan yang indah nyata itu terjadi dalam hidup kami. Mampukan kami, kuatkan kami. Karena di balik duka cita yang kami alami untuk melakukan firman-Mu, kami percaya Tuhan menyediakan sukacita yang besar. Bahkan lewat itu kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat. Kalau sebentar kami bangkit berdiri, biarlah kami boleh membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah wanita ini dan kami terima berkat Tuhan. Amin.